Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Spot Movie. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita film Iron Man, salah satu film Marvel Cinematic Universe yang terbilang cukup sukses dan menjadi cikal bakal kelanjutan dari film Marvel lainnya. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr. yang kita ketahui sebagai Tony Stark. Ya, bahkan dikenal sebagai Tony Stark daripada Robert Downey Jr. Kemudian ada Terrence Howard berperan sebagai James Rhodes yang dimana peran ini digantikan di film selanjutnya oleh Don Cheadle. Jeff Bridges berperan sebagai Obadiah Stane, Sean Taub berperan sebagai Ho Yun-sen, dan Gwyneth Paltrow yang berperan sebagai Virginia Pepper Potts. Yuk kita mulai saja alur cerita dari film ini. Latar film ini berawal di Afghanistan. Terlihat beberapa iring-iringan mobil Hummer khas tentara yang membawa pasukan tentara, dan di dalamnya ada Tony Stark yang sedang bersantai dengan tentara lainnya. Tidak disangka ketika mereka tengah dalam perjalanan, rombongan tersebut diserang oleh sekelompok teroris yang menggunakan rudal dan senjata api. Banyak pasukan tentara tersebut gugur. Tony Stark yang saat itu keluar untuk menyelamatkan diri mendapati sebuah rudal yang akan meledak. Maunya sih ngejauhin rudal itu, malah rudal itu meledak yang membuatnya terluka dan tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia telah ditangkap oleh kelompok teroris yang bernama Ten Rings. Nah, latar berganti ke sebuah acara penghargaan yang ditujukan untuk mengapresiasi Tony Stark. Namun Tony Stark sendiri tidak datang karena sedang asik berjudi dengan wanita penghibur. Di acara tersebut diceritakan bahwa Tony Stark adalah anak dari Howard Stark. Ayah Tony meninggal dan karir Tony Stark dibantu oleh Obadiah Stane, sahabat baik dari Howard Stark. Obadiah lah yang mewakilinya untuk menerima penghargaan tersebut dari Kolonel James Rhodes. James Rhodes ini adalah sahabat baik dari Tony Stark. Namun ya, Tony Stark sering mengecewakannya karena selalu datang tidak tepat waktu di setiap acara. Nah, di awal cerita juga terlihat Tony Stark merupakan orang yang cukup terkenal dan kaya di Amerika Serikat karena dia telah membantu persenjataan militer Amerika Serikat. Namun di balik ketenarannya, Tony Stark adalah seorang playboy dan sifatnya sangat sombong. Terlihat ketika dia diwawancara wartawan cantik bernama Christine Everhart. Tony menjawab semua pertanyaan Christine, namun tiba-tiba dia mengatakan kata-kata yang membuat Christine mau ditiduri oleh Tony Stark. Tipe cowok yang gak bagus buat diajak serius. Kemudian si Christine bangun dengan keadaan bugil dan bertemu dengan asisten setia Tony Stark, yaitu Pepper Potts, yang sudah menyiapkan mobil untuk Christine sehingga ia bisa pergi. Tony sendiri sedang mengurus mobilnya bersama artificial intelligence yang ia miliki, yaitu Jarvis. Pepper kemudian datang dan mengingatkan tentang berbagai acara yang telah menunggu Tony. Salah satunya adalah ke Afghanistan untuk melakukan uji rudal bersama James Rhodes. Tony pun berangkat menuju Afghanistan menggunakan pesawat pribadinya bersama dengan Rudy yang telah menunggu sangat lama. Ya, seperti biasa, Tony Stark ngecil di pesawat dan lucunya si Rudy ini ikut walaupun tampang dari temannya ini adalah tampang tentara. Nah, sesampainya di pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Bagram, Afghanistan, Tony bertemu dengan jenderal tentara Afghanistan dan tentunya jenderal tentara Amerika Serikat yang datang untuk melihat pengujian senjata rudal hasil karya Tony Stark yang diberi nama misil Jericho. Misil yang diluncurkan ini memiliki daya ledak yang cukup besar, bahkan sampai menghempaskan orang-orang yang ikut dalam pengujian walaupun jaraknya yang sangat jauh. Setelah pengujian tersebut, Tony sempat dihubungi oleh Obadiah Stane untuk menanyakan kabar, dan cerita dilanjutkan dengan cerita pada scene pertama, yaitu Tony Stark beserta rombongan tentara diserang oleh teroris atau kelompok pemberontak yang bernama Ten Rings. Setelah kejadian tersebut, Tony sempat pingsan dan mengalami luka pada bagian dadanya, di mana di dadanya terdapat sisa-sisa serpihan rudal yang dia hindari. Serpihan ini akan membuatnya mati apabila pada bagian dadanya tidak dipasangi sebuah alat untuk menarik serpihan tersebut. Nah, di sini Stark bertemu dengan Ho Yun-sen yang mengurus keperluannya di sana dan membantunya dalam membuat misil Jericho. Kemudian, datanglah para anggota pemberontak tadi yang bernama Ten Rings yang sangat menginginkan senjata rudal Jericho milik Stark. Mereka memberikan apapun yang diperlukan oleh Tony untuk membuat rudal tersebut. Setelah itu, Ho Yun-sen dan Tony bisa keluar dari penjara teroris tersebut. Tony yang saat itu tidak ada pilihan memilih untuk merakit sebuah baju armor yang menjadi cikal bakal Iron Man. Pembuatannya dibantu oleh Yun-sen. Perakitan dimulai dari pembuatan arc reaktor mini atau reaktor nuklir mini dari palladium yang terdapat di sebuah rudal. Arc reaktor ini digunakan untuk menggantikan alat yang ada di dadanya dan juga sebagai sumber energi nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bagian badan dari baju armor tersebut. Nah, pimpinan kelompok Ten Rings sempat marah karena si Tony belum juga kelihatan membuat rudal yang dia inginkan. Mereka kemudian memberikan waktu sampai keesokan harinya untuk menyelesaikan misil Jericho tersebut.
Tony dan Yinsen tidak peduli dan tetap melanjutkan pembuatan baju robot tersebut agar bisa keluar dari gua tempat dia dikurung bersama Yinsen. Di sela-sela pembuatan ini, Yinsen juga mengatakan bahwa dia ingin keluar hidup-hidup untuk menemui keluarganya. Nah, hari tersebut telah tiba dan baju armor yang dibuat oleh Tony telah selesai dan dinamai dengan Mark I. Di saat Yinsen memakaikan baju tersebut kepada Tony, pengawas kelompok Ten Rings melihat dari kamera CCTV dan tidak melihat mereka berdua. Pimpinan mereka pun menyuruh untuk mengecek Tony dan Yinsen. Sialnya, Tony dan Yinsen tidak mendapatkan cukup banyak waktu untuk memasangkan baju tersebut dan menjalankan sistem operasi baju tersebut. Yinsen kemudian pergi dengan menggunakan senjata untuk mengalihkan perhatian kelompok Ten Rings. Namun sayangnya, ia kalah jumlah. Di saat yang bersamaan, sistem operasi dari baju armor milik Tony Stark sudah aktif dan inilah scene pertama penambakan baju armor Iron Man Mark I. Tony dengan mudahnya menaklukkan setiap kelompok pemberontak yang menyerangnya sampai akhirnya dia menemukan Yinsen yang dalam keadaan terluka parah akibat tembakan. Di sini pula, Yinsen berkata jujur bahwa sebenarnya dia tidak punya keluarga lagi karena keluarganya sudah lama meninggal. Yinsen menyuruh Tony untuk pergi dan tidak menyia-nyiakan kehidupannya. Di saat keluar dari gua tersebut, Tony sudah ditunggu oleh puluhan orang yang merupakan bawahan dari kelompok Ten Rings tersebut. Tony sempat kewalahan menghadapi mereka karena kelompok tersebut menggunakan senapan besar dan di sekitarnya terdapat banyak sekali bom dan misil. Lalu, Tony mengaktifkan sistem penerbang Iron Man yang terdapat pada kakinya dan menjauh dari kejaran kelompok Ten Rings. Namun sayangnya, Tony terjatuh di atas gurun dan sampai akhirnya dia ditemukan oleh beberapa helikopter penyelamat milik Amerika Serikat yang dikomandoi oleh Rudy. Tony pun akhirnya kembali ke Amerika ditemani oleh Rudy menggunakan pesawat militer dan mendarat di pangkalan udara Amerika. Pepper yang saat itu menunggu kepulangan Tony Stark terharu bahagia ketika melihat Tony akhirnya kembali. Tony awalnya ingin diajak ke rumah sakit, namun ia menolak dan ingin melakukan press conference. Di press conference ini, Tony mengumumkan bahwa penutupan Stark Industry di bidang senjata dikarenakan dia melihat maraknya penggunaan senjata ciptaannya untuk kepentingan yang tidak baik oleh kelompok-kelompok dan negara tertentu. Namun, Obadiah menyangkal pernyataan Tony di depan awak media saat itu. Nah, kemudian latar berganti di pabrik senjata Stark Industry. Di sini Tony berbincang dengan Obadiah mengenai penutupan pabrik senjata Stark Industry dan melanjutkan proyek arc reaktor raksasa yang ada di depan mereka. Obadiah menertawakan Tony karena tidak setuju dan menyarankan Tony untuk melanjutkan pembuatan serta penjualan senjata. Lalu setelah perpanjangan tersebut, Tony kembali ke rumahnya dan mengganti arc reaktor lama dengan arc reaktor baru yang dibantu oleh Pepper. Arc reaktor lama tersebut disimpan oleh Pepper dan dijadikan barang kenangan untuk Tony. Tony kemudian bertemu dengan Rudy untuk membicarakan tentang proyek besar yang ingin dia buat dan tidak berhubungan dengan militer. Namun, Rudy masih terlihat kesal dengan pernyataan Tony Stark pada saat press conference sebelumnya. Karena melihat sahabatnya tidak mendukung, akhirnya Tony mengerjakan proyek itu sendirian dan membangun ulang baju Iron Man dari generasi pertama, yaitu Mark I. Di saat yang bersamaan, dengan latar Afghanistan, kelompok Ten Rings mengumpulkan sisa-sisa baju Iron Man milik Tony Stark yang sebelumnya digunakan untuk kabur. Nah, belum jelas mau diapakan baju Iron Man generasi pertama tersebut. Di sisi lain, Tony masih melakukan pengujian terhadap baju Iron Man yang dibuatnya, yang dimulai dari bagian kaki dan tangan. Pada saat mengerjakan proyeknya, tiba-tiba Obadiah datang untuk menemui Tony dan berbincang mengenai masa depan Stark Industries yang katanya ingin mengeluarkan Tony dari perusahaan tersebut. Namun, Tony tetap kukuh untuk tidak kembali menjual senjata serta dia tidak ingin memberitahu cara membuat arc reaktor yang ada di dadanya kepada Obadiah Stane. Nah, kemudian Tony melanjutkan proyek pembuatan baju Iron Man-nya dan sudah dalam tahap pengujian terbang. Karena sudah merasa yakin, Tony menyuruh Jarvis untuk memasangkan baju Iron Man untuk melakukan uji coba terbang. Tony Stark pun terbang pertama kali dengan menggunakan baju Iron Man yang diberi nama Mark II. Uji coba penerbangan yang dilakukan oleh Tony Stark berhasil dan dia pun kembali ke garasi rumahnya walaupun pendaratan yang Tony lakukan tidak mulus. Sekembalinya Tony dari penerbangan tersebut, dia menemukan hadiah dari Pepper yang dibuat dari bekas arc reaktornya dulu. Scene pun berganti di mana di sini diperlihatkan kelompok Ten Rings membangun ulang baju Iron Man Mark I. Nah, terdapat juga berita di TV di mana berita ini dilihat oleh Tony dan membuat Tony tertarik untuk datang ke pertemuan yang biasanya dia hadiri. Dalam pemberitaan tersebut dikatakan bahwa Tony Stark mengalami stres dan trauma yang menyebabkan dia tidak datang ke acara tersebut. Tony kemudian berangkat ke acara tersebut di mana tugas pengecatan baju armor Iron Man Mark III diserahkan kepada Jarvis. Di acara tersebut, Tony bertemu dengan beberapa orang mulai dari Obadiah, pewawancara yang diajak Enana sebelumnya, Christine, Agent Coulson yang akan terlihat di film Avengers nantinya, dan juga Pepper Potts. Tony sempat berbincang dengan Agent Coulson mengenai pertemuannya dengan Tony,
Namun di sini Tony terpesona dengan kecantikan Pepper dikarenakan dia menggunakan dress yang cukup seksi. Mereka berdua berdansa dan sempat hampir berciuman. Namun Pepper merasa malu karena dia masih berstatus sebagai pegawai Tony. Di sini juga Tony diberitahu oleh Christine bahwa senjata yang dia miliki diperjualbelikan oleh perusahaannya secara ilegal di pasar gelap dan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Tony yang marah kemudian mendatangi Obadiah dan menanyakan apa maksud dari semua itu. Obadiah mengelak dan akhirnya mengakui bahwa memang dia yang mengizinkan hal tersebut dan dia juga yang ingin mengeluarkan Tony dari perusahaan. Selain itu, Tony juga kembali melihat pemberitaan di TV bahwa kelompok Ten Rings kembali berulah menggunakan senjata yang dibuatnya. Hal ini tentu saja membuatnya marah dan ingin segera membasmi kelompok tersebut beserta menghancurkan rudal Jericho tersebut. Tanpa pikir panjang, Tony pun langsung menggunakan baju armor Iron Man Mark III yang sudah jadi dan terbang langsung ke Afghanistan. Di sana Tony berhadapan dengan beberapa anggota dari Ten Rings yang sedang menyandra warga sipil. Namun dengan mudahnya baju Iron Man Mark III ini melawan orang-orang tersebut. Tony sempat ditembak oleh tank pada saat akan mencari misil Jericho yang ingin dihancurkannya. Nah, di sini juga terlihat bahkan tank sekalipun dapat dikalahkannya dengan mudah hanya dengan satu tembakan bom menggunakan Mark III ini. Tony kemudian melanjutkan perjalanan dan menemukan serta menghancurkan langsung misil Jericho yang digunakan oleh kelompok Ten Rings tersebut. Nah, kemudian dia pergi dari area tersebut dan di saat yang bersamaan keberadaan Tony Stark terdeteksi oleh radar militer Amerika dan dianggap sebagai musuh. Nah, Tony yang saat itu tengah terdesak oleh pesawat tempur Amerika langsung menelpon Rudy untuk memberitahu bahwa itu adalah dia. Sempat terjadi baku tembak sampai akhirnya Tony dipercayai oleh militer Amerika Serikat karena telah menolong salah satu penerbang pesawat. Nah, Obadiah yang melihat press conference Rudy curiga dan langsung menuju Afghanistan dan ternyata tujuan dia ke Afghanistan adalah untuk bertemu dengan kelompok Ten Rings. Obadiah bekerja sama dengan Ten Rings dengan dalih untuk membunuh Tony Stark dan mendapatkan kekuasaan atas Stark Industries. Pemimpin Ten Rings meminta imbalan untuk baju Iron Man Mark I tersebut, namun Obadiah tidak mau dan langsung membunuh semua anggota kelompok tersebut serta mengambil baju Iron Man Mark I. Obadiah kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pembuatan prototipe dari baju armor Iron Man dengan desain yang lebih besar dan tentunya lebih kuat. Tony yang saat itu tengah memperbaiki Mark III menyuruh Pepper untuk meretas komputer di kantornya untuk mendapatkan data-data pengiriman terbaru dari senjata yang dia desain. Sesampainya di kantor Tony, Pepper langsung mengcopy semua data yang ada termasuk video penangkapan Tony oleh kelompok Ten Rings dan juga proyek pembuatan prototipe Iron Man milik Obadiah Stane. Walaupun hampir ketahuan, Pepper tetap mendapatkan data-data tersebut sebagai bukti. Selain itu, pada saat yang bersamaan, ternyata agen Coulson telah menunggu untuk janji pertemuan dan langsung saja Pepper mengajak agen Coulson langsung ke kantor agen tersebut. Obadiah Stane sebenarnya masih kebingungan dalam membangun prototipenya karena para ilmuwan yang dia gunakan jasanya tidak mampu untuk membuat arc reaktor kecil seperti yang dibuat oleh Tony Stark. Oleh karena itu, Obadiah memilih untuk mengambil langsung arc reaktor milik Tony Stark langsung dari orangnya. Tony yang sudah dalam keadaan lemah langsung menuju garasinya untuk mengambil dan memasang arc reaktor lamanya. Tony sempat pingsan sampai akhirnya Rhodes datang memberitahu bahwa Pepper dan agen Coulson akan menangkap Obadiah. Tony langsung bergegas menggunakan baju Iron Man Mark III karena sudah pasti Pepper dalam bahaya. Pepper yang sudah tiba di pabrik senjata Stark Industries langsung menuju sektor 16 yang digunakan oleh Obadiah Stane. Awalnya mereka ingin menangkap Obadiah secara langsung, namun ternyata Pepper sudah terlambat karena Obadiah telah berhasil memakai dan mengaktifkan prototipe baju tersebut. Pepper langsung keluar dari ruangan tersebut, namun sudah terlambat. Obadiah pun muncul dengan prototipenya dan ingin menembak Pepper. Namun untung saja, Tony dengan Mark III-nya datang untuk menyelamatkan Pepper. Karena Tony menggunakan arc reactor dari baju Iron Man Mark I, dia tidak memiliki banyak waktu karena tenaga yang dimiliki sangat sedikit. Pertarungan jelas tidak seimbang, mengingat perbedaan ukuran baju dan juga arc reactor yang digunakan. Tony menganalisis kemampuan dari baju armor Obadiah, kemudian Tony menerbangkan Mark III-nya dan disusul oleh Obadiah. Tony sudah mengetahui jika prototipe baju armor milik Obadiah tidak bisa menangani pemukulan akibat ketinggian. Obadiah pun akhirnya terjatuh. Di saat yang bersamaan, tenaga arc reactor milik Tony mulai habis karena sudah habis dipakai terbang. Obadiah yang masih bisa bertarung mendesak Tony. Tony memotong kabel baju armor Obadiah yang digunakan untuk menampilkan layar pada bagian wajah. Walau pada akhirnya, Tony sendiri hampir jatuh ke dalam arc reaktor raksasa yang berada tepat di bawahnya. Tony langsung menghubungi Pepper untuk segera meledakkan arc reaktor raksasa yang ada di pabrik tersebut untuk membunuh Obadiah. Keadaan semakin menegangkan ketika Tony sudah sangat terdesak dan ingin ditembaki misil jarak dekat oleh Obadiah.
Pepper sudah siap menghidupkan arc reaktor raksasa itu, namun ragu karena Tony tepat berada di atasnya. Tony bersikeras menyuruh Pepper untuk menghidupkan arc reaktor raksasa tersebut, dan akhirnya Tony terpental dan selamat dari letupan arc reaktor. Namun Obadiah yang tidak bisa bergerak kemana-mana langsung terpanggang oleh arc reaktor dan jatuh ke dalam arc reaktor raksasa tersebut. Muncul ledakan yang cukup besar dan hampir membunuh Tony Stark. Kemudian di akhir cerita, Tony terlihat bersama Pepper menghadiri press conference. Di sana juga terlihat agen Coulson yang telah membantu Tony dari awal kasus tersebut dan melindungi Tony. Dia memberikan secari kertas kepada Tony yang digunakan untuk press conference. Tony disuruh untuk menyembunyikan semua kejadian yang terjadi termasuk keberadaan Iron Man sendiri. Nah, Tony pun melakukan press conference ditemani oleh Rudy. Alih-alih membaca kertas tersebut, Tony dengan tegas menyatakan bahwa dirinya lah Iron Man. I am Iron Man. Nah, jika kalian teliti nih, pada bagian post credit terdapat scan di mana Nick Fury muncul dan mengatakan tentang program dibentuknya Avenger. Ya, demikianlah alur dari cerita film Iron Man pertama, salah satu film Marvel Cinematic Universe yang legenda dan menjadi cikal bakal dari film-film Marvel seru lainnya. Nah, demikian video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tunggu video-video kami selanjutnya yang akan kami upload sesering mungkin. Terima kasih.